Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Ya, bertemu lagi di pelajaran Pawan, yaitu di pelajaran SKI, yang mana yang hari ini kita akan bahas tentang sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Nanti diharapkan anak-anak bisa mengetahui sebab-sebabnya Rasulullah hijrah ke Madinah atau Yasrib. Nah, tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang berkah dan menjadi jariah untuk kedua orang tua kalian dan kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, seperti yang tadi Pawan bilang, yaitu sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Yasrib. Ya. Di kota Mekah itu sangat sudah mulai mengkhawatirkan kaum muslimin. Sehingga setelah itu Rasulullah bertemu dengan 6 seorang pemuda dari Yasrib yang akhirnya masuk Islam. Nah, pada tahun ke-12 kenabian. Mereka kembali dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Akan tetapi Rasulullah SAW belum mengabulkannya ataupun belum mau. Hingga pada tahun ke-13 kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Yasrib. Nah, tapi setelah tahun 13 itu Rasulullah belum hijrah dulu, sambil nunggu perintah dari Allah dulu, ya. Oke. Apa sih sebab-sebabnya Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib? Nah, ini perlu dicatat anak-anak, boleh juga digarisbawahin di paketnya halaman 114. Oke. Yang pertama, sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah atau ke Yasrib, yang pertama adalah 1. Tekanan kaum kafir Quraisy. Itu kepada kaum muslimin itu setiap hari makin keras, ya. Bahkan kekejaman mereka itu sampai ke para sahabat dan Rasulullah sendiri. Bagaimana tidak setelah Rasulullah SAW hijrah ke Taif, dari Taif itu Rasulullah SAW itu udah dilempar, dilempar sama para kafir Quraisy, ya. Dan sekarang setelah balik ke Mekah, akhirnya makin disiksa orang-orang kaum muslimin sama orang-orang kafir Quraisy. Nah, Rasulullah SAW berpikir bahwa Mekah itu bukanlah tempat yang tepat untuk beliau menyampaikan dakwah lagi. Untuk menjaga keselamatan keimanan dan melanjutkan dakwah, akhirnya Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah pada tahun ke-13 ke Yasrib. Nah, tapi saat itu Rasulullah diam dulu, belum, ya. Rasulullah masih menunggu. Nah, itu yang pertama, tekanan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, ya, semakin keras. Yang kedua, sebabnya adalah penduduk Yasrib itu meminta agar Rasulullah SAW itu hijrah ke negerinya, ya. Rasulullah SAW itu sering sekali ditemui oleh penduduk Yasrib, penduduk Madinah, agar Rasulullah itu bisa hijrah ke Madinah, ya. Di sini penduduk Yasrib itu sering meminta agar Rasulullah hijrah ke negerinya atau ke Madinah. Nah, di sini Rasulullah SAW bukan hanya sekali 2 kali untuk diminta, tapi sering sekali, ya. Kenapa? Ya, dari 6 yang pertama tadi yang perjanjian Aqabah yang pertama 6 orang, sampai yang perjanjian Aqabah yang kedua itu
banyak sekali orang-orang kaum Yasrib itu meminta Rasulullah agar hijrah ke Madinah, ya. Namun Rasulullah masih menolak. Bahkan baru setelah tahun ke-13 kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Madinah, ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah yaitu ada jaminan keamanan dari penduduk Yasrib terhadap dakwah Nabi SAW. Nah, seperti yang sudah diikrarkan dalam Baiat Aqobah yang kedua, yaitu berjanji akan menjaga dan membela Nabi Muhammad SAW jika beliau berhijrah ke Yasrib. Nah, penduduk Yasrib juga membantu dalam menyampaikan dakwah sehingga Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin merasa aman untuk hijrah ke Yasrib. Sehingga nanti orang-orang penduduk Yasrib itu disebut dengan kaum Ansor, kaum penolong. Nah, sedangkan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya kaum muhajirin, ya. Nah, yang keempat, penduduk Yasrib menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, ya. Oke, ini sebab Rasulullah SAW sebab Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib, ya, yaitu apa? Salah satu alasan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib yaitu dikarenakan penduduknya menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama Islam. Mereka sangat senang atas kedatangan Nabi Muhammad SAW, ya, di Yasrib. Tidak seperti saat Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Rasulullah SAW hijrah ke Taif, baru nyampe di Taif Rasulullah langsung dilempar sama batu, bahkan diusir, ya. Namun Rasulullah tetap tabah dan selalu mendoakan agar agar penduduk Taif diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kelima, sebabnya Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib atau ke Madinah yaitu adanya rencana pembunuhan Rasulullah SAW oleh kafir Quraisy, atau rencana pembunuhan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW itu memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke Yasrib, ya. Beliau masih tinggal di Mekah, ya, sambil menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Yasrib, ya. Nah, saat tahun 13 itu Rasulullah menyuruh semua kaum muslimin yang masuk Islam di kota Mekah itu untuk hijrah ke Madinah. Namun Rasulullah masih diam di situ, ya, sambil nunggu perintah dari Allah turun wahyu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, hingga pada akhirnya kaum kafir Quraisy itu mengetahui bahwa kaum muslimin yang ada di Mekah itu banyak yang sebagian besar sudah banyak yang pindah, ya, atau hijrah ke Yasrib. Nah, mereka khawatir, ya, kalau penduduk Yasrib itu banyak yang telah memeluk agama Islam. Mereka takut kalau Islam itu akan berkembang di Yasrib. Maka salah satunya caranya adalah Rasulullah harus dibunuh, ya. Nah, akhirnya berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW selamat, ya. Malam itu kaum kafir Quraisy hendak ingin membunuh Rasulullah, namun Allah menidurkan mereka semua. Nah, sehingga kafir Quraisy itu terlelap. Nah, besok paginya apa katanya orang kafir Quraisy itu hendak jika keluar rumah harus dibunuh Rasulullah SAW. Namun mereka semua tertidur saat Rasulullah keluar. Nah, saat terbangun mereka memasuki rumah Rasulullah SAW. Nah, di sini dia melihat seorang yang sedang tidur berselimut. Nah, di ranjangnya Rasulullah.
Nah, siapakah itu? Nah, beliau yaitu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau disebut dengan julukannya, ya, badal Rasulullah yang siap mengganti. Itulah pengorbanannya Sayyidina Ali, siap menjadi nyawanya demi membela Rasulullah SAW. Ya, Sayyidina Ali siap menggantikan Rasulullah kalau seandainya terjadi apa-apa pembunuhan di kamarnya, beliau menggantikannya, ya. Itu ya, adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, yang terakhir, ini adalah sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah, ya, yaitu adanya perintah hijrah, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini anak-anak kalau seandainya soalnya keluar, dalam surah apa Rasulullah SAW disuruh untuk hijrah ke Yasrib atau ke Madinah? Jawabannya adalah surah Al-Anfal ayat 30, ya. Ingat-ingat ya. Nah, pada saat pemimpin kaum kafir Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan wahyu surah Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi, yang mana di sini Rasulullah agar segera hijrah, ya. Nah, yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkapmu dan menjarakanmu dan membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkannya, ya, menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya, ya. Itu anak-anak sebab-sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hijrah ke Yasrib. Yang pertama tadi diingat, tekanan kaum kafir Quraisy yang sangat makin menjadi kepada kaum muslimin. Yang kedua, penduduk Yasrib meminta agar Rasulullah SAW hijrah ke negerinya. Yang ketiga, yaitu adanya jaminan keamanan penduduk Yasrib terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, penduduk Yasrib menerima dakwah Rasulullah. Yang kelima, adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, adanya perintah hijrah dari Allah yang tercantum dalam surah Al-Anfal ayat 30. Ya. Itu saja anak-anakku, semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat, menjadi jariah untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.